Halo guys, di sini kami akan memberi ilmu pengetahuan sedikit tentang BOP. Perkenalkan, nama saya Farudin Arazi Amrila, NPM 20500000193, dan teman saya. Joko Sanjaya, NPM 205000036. Oke, di sini kita akan masuk pembahasan yang akan dimulai dengan teman saya. Oke guys, sebelum masuk ke materi, di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama, konsep biaya overhead pabrik atau BOP. Yang kedua, menyusun anggaran BOP. Yang ketiga, analisis selisih BOP. Yang keempat, metode alokasi BOP. Dan yang kelima, pembenahan biaya overhead pabrik. Oke guys, yang di sini ada biaya overhead. Biaya produksi yang tidak termaksud dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung biasanya muncul dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian biaya tambahan. Yang kedua, menyusun anggaran BOP. Di sini ada 3 anggarannya ya guys ya. Yang pertama, kapasitas teoritis. Kapasitas pabrik untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, kapasitas sesungguhnya, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. Yang pertama, harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan pasar pembebanan yang akan dicapai. Di sini ada dasar pembebanan BOP. Yang pertama, satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Rumus sebagai berikut. BOP per satuan sama dengan taksiran BOP per taksiran jumlah satuan produk. Persentase BOP dari sama dengan biaya bahan baku. Taksiran BOP per taksiran bahan baku yang dicapai kali 100%. 3. Biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah biaya tenaga kerja langsung. Rumus sebagai berikut. Persentase BOP dari BTKL sama dengan taksiran BOP per taksiran BTKL dikali 100%. Yang keempat, jam kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Rumus sebagai berikut. BOP per JKL sama dengan taksiran BOP per taksiran jam tenaga kerja. Dan yang kelima, jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam mesin. Rumus sebagai berikut. BOP per JKM sama dengan taksiran BOP per taksiran per jam mesin. Yang kedua, menghitung BOP sama dengan BOP yang digunakan. 3. Metode alokasi BOP terbagi 3. Yang pertama, metode alokasi langsung. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Dan yang ketiga, metode alokasi timbal balik. Masuk contoh soal. PT Rojo memiliki 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, pembangunan A dan B. Anggaran BOP untuk periode waktu tertentu adalah sebagai berikut. Departemen pertama, jumlah anggaran BOP 40.000. Departemen kedua, jumlah anggaran BOP 60.000. Departemen A, jumlah anggaran BOP 70.000. Departemen B, Departemen B, jumlah anggaran BOP 50.000. Departemen pembantu 1, Departemen 1 55%, Departemen 2 45%. Departemen pembantu kedua
Departemen 1 40%, Departemen 2 60%. Ditanya, hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu. Yang kedua, hitung tarif BOP jumlah unit jika dasar pembenaran yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 8.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembenaran Alokasi langsung yang merupakan keterangan Departemen Peron 1, Departemen Peron 2, Departemen Pembantu A, Departemen Pembantu B dengan tarif BOP sebesar 98.500 dari hasil jumlah hasil Departemen Peron 1 dibagi 8.000 dari jumlah jam mesin dengan hasilnya 12,31 ribu per jam kerja. Yang kedua, Departemen 2 dengan jumlah 121.500 dibagi 12.000 dari jumlah pembebanan unit dengan hasil 10,12 per unit. Metode alokasi bertahap dengan kasus yang sama. Departemen A yang Departemen A kosong, Departemen 1 yang A 55%, Departemen 2 yang A 45%, Departemen B yang A 10%, Departemen yang B yang 1 30%, Departemen 2 yang B 60%. Tarif BOP sama dengan 90.750 dibagi 8.000. Hasilnya 11.343 per jam. Sampingnya 119.250 dibagi 12.000. Hasilnya 9,93 per unit. Masuk keempat, analisis selisih BOP. Prosedur pencatatan BOP adalah sebagai berikut. A. Mencatat masing-masing biaya BOP ke dalam perkiraan sesuai dengan jenis biaya tersebut. B. Mencatat pembebanan BOP ke perkiraan barang dalam proses berdasarkan tarif yang telah ditentukan. C. Mengumpulkan seluruh tarif BOP yang sebenarnya ke dalam perkiraan BOP yang sebenarnya. D. Menutup perkiraan BOP yang dibebankan dengan memindahkan saldonya ke perkiraan BOP yang sebenarnya. E. Mencatat selisih antara BOP yang sebenarnya dengan BOP yang dibebankan dengan menghitung selisih debit dengan kredit perkiraan BOP yang sebenarnya. Oke, dari analisis BOP memiliki dua analisis anggaran dan kapasitas. Kita masuk selisih anggaran apabila A lebih kecil daripada B, apabila rugi A lebih besar daripada B. Kita masuk selisih anggaran apabila A lebih kecil daripada B, apabila rugi A lebih besar daripada B. Oke teman-teman, di sini kita dapat melihat contoh soal dan cara penyelesaiannya. Oke, kita masuk kapasitas. Selisih kapasitas apabila laba A lebih kecil daripada B, apabila rugi A lebih besar daripada B. Yang membedakan di sini selisih kapasitas anggaran itu yaitu ada 3 metodenya. Baik, masuk perlakuan terhadap selisih BOP. Yang pertama, apabila selisih tersebut terjadi karena kesalahan penentuan tarif BOP atau karena hal-hal di luar masalah efisien, maka selisih tersebut dibagikan ke perkiraan persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang kedua, apabila selisih tersebut terjadi karena masalah efisien atau karena kapasitas sesungguhnya lebih kurang dari kapasitas normal, maka selisih tersebut harus ditutup ke perkiraan harga pokok penjualan atau. Yang kelima, pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Dalam hal ini dapat menggunakan dua metode, namun dengan beban BOP yang berbeda. Yang pertama, metode full costing yang akan dibebani BOP variabel dan tarif biaya overhead tetap. Yang kedua, biaya variabel costing yang akan dibebani tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Berikut ini adalah contoh pembebanan biaya overhead pabrik full costing. Oke, kita masuk dengan pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya
terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Ini juga merupakan contoh tabelnya dan cara penyelesaiannya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Kalau ada yang kurang atau salah silap kata kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.